Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfawadin. Saya dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dengan NPM 1840606051. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa. Uh, nah, kalau kita membicarakan tentang psikoanalisa, tentu kita tidak bisa terlepas dari seorang yang mempopulerkan teori ini, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud sendiri lahir pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1939. Lalu ada beberapa poin penting inti dari teori. Oh ya, sebelum kita masuk di situ, uh, Sigmund Freud membuat sebuah teori, yaitu disebut psikoanalisis. Lalu ada dua, lalu diturunkan lagi oleh muridnya, lalu dikembangkan lagi oleh muridnya, disebut dengan teori psikodinamika. Tetap berakar pada teori Sigmund Freud, tapi dikembangkan oleh muridnya. Nah, ada beberapa poin penting inti dari teori ini sehingga mampu melahirkan suatu konsep yang unik tentang manusia. Poin penting itu adalah kesadaran dan ketidaksadaran, struktur kepribadian, kecemasan, mekanisme pertahanan diri, dan tahapan perkembangan psikoseksual. Lalu dan semuanya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Gerald Corey, bukti klinis untuk membenarkan alam ketidaksadaran manusia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama itu mimpi. Hal ini merupakan pantulan dari kebutuhan, keinginan, dan konflik yang terjadi dalam diri kita. Lalu ada salah ucap sesuatu, misalnya nama yang sudah dikenal sebelumnya. Maksudnya itu kayak kita sudah kenal si A, terus kita ngelihat kayak si A, ada orang mirip si A, terus kita panggil si A, A sih, ternyata setelah dia berbalik, oh ternyata bukan si A. Itu yang disebut salah ucap sesuatu, karena itu kita mengingatnya sebagai si A, sebenarnya bukan. Lalu sugesti pasca hipnotik. Lalu ada materi yang berasal dari teknik asosiasi bebas, terus materi yang berasal dari teknik proyeksi, serta isi simbolik dari simptom psikotik. Sementara itu, lalu alam sadar adalah segala sesuatu yang disadari pada saat tertentu, penginderaan langsung, ingatan, pemikiran, fantasi, dan perasaan yang dimiliki setiap orang. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Nah, hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan laut. Demikianlah juga halnya dengan kepribadian manusia. Semua pengalaman dan memori yang tertekan akan dihimpun dalam alam ketidaksadaran. Jadi alam ketidaksadaran kita itu kayak bongkahan es. Maksud si Sigmund Freud di sini dia tuh mengibaratkannya seperti itu. Jadi kayak bongkahan es yang ada di lautan. Jadi kan cuma yang nampaknya tuh cuma yang di atas aja, cuma sebagian aja. Lalu yang di bawahnya tuh ternyata besar. Itu maksud si Sigmund Freud itu kayak gitu, kayak masa lalu itu muncul dari masa lalunya yang tidak secara tidak dia sadari, baik yang dia sadari maupun dia tidak sadari. Lalu ada struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian itu ada dalam teori psikoanalisa. Struktur kepribadian manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, ada kecemasan. Kecemasan di sini itu menurut Freud, kecemasan itu ego akan selalu berdiri di antara id dan superego. Ketiganya selalu berada dalam konflik yang dinamis. Maka ketika terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan tersebut, kekuatan untuk menguasai ego
Maka sangat bisa dipahami kalau ego merasa terjepit dan terancam, serta seolah-olah akan lenyap digilas kekuatan-kekuatan tersebut. Perasaan terancam dan terjepit ini yang disebut dengan kecemasan. Jadi kecemasan itu muncul ketika ego itu terapit atau terjepit oleh id dan superego. Itu menurut Freud. Nah, lalu menurut Freud lagi, kecemasan itu ada 3. Kecemasan realita, neurotik, dan moral. Nah, yang pertama itu kecemasan realita. Kecemasan realita tuh ada kayak rasa takut akan bahaya yang datang dari luar, dan derajat kecemasan itu sangat bergantung kepada ancaman nyata, seperti merasa takut ketika bertemu dengan ular dan hewan berbisa lainnya. Itu ancamannya nyata, itu kecemasan yang nyata. Lalu kecemasan moral. Kecemasan moral itu adalah rasa takut terhadap hati nuraninya dirinya sendiri. Orang yang hati nuraninya cukup berkembang cenderung merasa bersalah apabila berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma moral. Kecemasan ini terjadi ketika ada ancaman dari dunia sosial superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Lalu yang ketiga itu ada kecemasan neurotik. Nah, kecemasan neurotik adalah kecemasan rasa takut kalau insting akan keluar dari jalur dan menyebabkan seorang berbuat sesuatu yang dapat membuatnya terhukum. Kecemasan ini yang paling menarik perhatian Freud dan biasanya disebut dengan kecemasan biasa. Lalu ada mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri itu ada beberapa bentuk, dari defense mechanism antara lain itu yang pertama itu represi maksud saya. Ini merupakan sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran serta perasaan yang menyakitkan dan mengancam keluar dari kesadaran. Anna Freud menyebutkan dengan melupakan yang memotivasi. Itu menurut Anna Freud. Lalu ada denial. Denial ini adalah mengacau apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat seseorang dalam situasi traumatik. Jika dalam kondisi tertentu peristiwa ini terlalu banyak untuk ditanggulangi, seorang hanya perlu menolak mengalaminya. Hal seperti ini bisa membahayakan karena tidak ada yang bisa lari, karena tidak selamanya ada yang bisa lari dari kenyataan. Denial ini kita tuh tidak percaya ya, denial dia terhadap segala sesuatu. Lalu ada reaksi formation. Ini adalah menukar suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan melawannya dalam kesadaran. Anna Freud menyebut ini dengan percaya pada hal yang sebaliknya. Selanjutnya ada replements. Replements merupakan suatu cara untuk menangani kecemasan dengan menyalurkan perasaan atau impuls dengan jalan menggeser dari objek yang mengancam ke sasaran yang lebih aman. Lalu ada rasionalisasi. Ini cara beberapa orang menciptakan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan disingkirkannya ego yang babak belur. Itu rasionalisasi. Lalu ada fixation. Lalu ada recognition, yaitu berbalik kembali kepada perilaku yang dulu pernah mereka alami. Lalu ada projection atau penggantian ke arah luar. Mekanisme ini merupakan kebalikan dari melawan diri, meliputi kecenderungan untuk melihat hasrat yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Lalu ada injection, yaitu mekanisme untuk mengundang serta menelaah sistem nilai atau standar orang lain. Lalu ada sublimation. Sublimation ini suatu cara untuk mengalihkan energi seksual ke saluran lain yang secara sosial umumnya bisa diterima, bahkan ada yang dikagumi.
Nah, lalu selanjutnya itu ada tahap perkembangan psikoseksual. Tahap perkembangan psikoseksual itu menurut Freud kepribadian seorang itu terbentuk pada usia 5 sampai 6 tahun, yaitu tahapan oral, tahapan anal, tahapan palus, dan tahapan laten. Lalu ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu menurut psikoanalisa, jadi tadi kan kita jadi tadi kita ada menjelaskan tentang id, ego, dan superego. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah pertama, id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki id saja. Jadi diingat, ketika manusia lahir, dia cuma memiliki id saja. Karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Id sebenarnya adalah tidak lain dari representasi psikis kebutuhan biologis. Nah, lalu id itu tidak memiliki organisasi, buta, dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Ada istilah libido, yaitu energi total yang mengendalikan dorongan id atau energi psikis dalam bentuk yang paling mentah. Kedua, ego. Nah, ego itu mengadakan kontrak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga prosesnya seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dengan dunia di sekelilingnya. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan dari suatu organisme seperti manusia, lapar, butuh makan. Jadi lapar adalah kerja id, dan yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah ego. Tidak seperti id, ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip yang realitas. Nah, kalau id tadi dia itu hanya egois, itu hanya memikirkan dia, lalu artinya ia memenuhi kebutuhan organis berdasarkan objek-objek yang sesuai dan dapat ditemukan dalam kenyataan. Nah, lalu yang ketiga itu ada superego. Nah, superego itu adalah yang memegang kendali keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar salah, baik buruk, boleh tidak, dan sebagainya. Di sini superego bertindak sebagai suatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat. Superego memiliki dua sisi, nurani yang merupakan internalisasi dari hukuman dan peringatan, dan ego ideal yang berasal dari puji-pujian dan contoh-contoh positif. Nah, dalam dinamika kepribadian manusia sekalipun, id, ego, dan superego masing-masing memiliki fungsi, sifat, dan prinsip kerjanya tersendiri. Namun, semuanya berinteraksi begitu erat. Jadi dia tuh satu sama lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan. Lalu ada psikodinamika orang sehat dan orang sakit. Nah, psikodinamika menurut psikoanalisa pribadi orang yang sehat menurut psikoanalisa itu adalah yang mampu menyelaraskan antara id, ego, superego tadi, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Egonya itu bersifat realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, mekanisme pertahanan dirinya itu bersifat efektif. Nah, lalu ada pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang yang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa yang akan datang.
Lalu dia tuh memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakannya secara nyata. Nah, ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan diri tidak berfungsi efektif, jika it yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan hedonis. Jika superego yang mendominasi, maka individu akan merasa bersalah, nggak enakan, seperti itu bisa dikatakan. Individu yang sehat adalah individu yang imbang antara id, ego, dan superego. Mohon maaf, maksud saya individu yang sehat adalah yang bisa imbang antara id, ego, super id, dan superego dengan egonya sedikit lebih menonjol. Itu. Lalu ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Konsep dasar psikoanalisis, hakikat manusia. Semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Lalu ada kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Lalu ada pendekatan ini didasari oleh teori Freud bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Nah, tujuan konseling psikoanalisis adalah menolong individu yang mendapatkan pengertian yang terus-menerus pada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri. Lalu membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengalaman masa anak, terutama usia 2 sampai dengan 5 tahun, untuk ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan sehingga kepribadian klien bisa direkonstruksi kembali. Sekian dari saya, bila ada yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.